Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para guru besar, para senior, para sejawat sekalian, saya akan menyampaikan tentang satu topik yang saya yakin sejawat dan para senior semua bersinggungan dengan topik ini, khususnya dengan sahabat baik kita BPJS ya. Yaitu bagaimana menjaga mutu pelayanan, kesejahteraan tenaga medis, dan risiko hukum. Nah, kalau kita lihat sejarah dan arah perkembangan insurance program di Indonesia, sebenarnya bahwa saat ini memang adanya BPJS atau adanya JKN ini adalah satu keniscayaan dan satu hal yang menurut beberapa pakar ini sudah benar adanya. Dari kita tahu di tahun 90-an mungkin ya, beberapa dari BPJS mungkin ada yang baru lahir di situ. Nah, pada saat itu ada Jampersal dan sebagainya. Nah, saat itu yang sangat bekerja keras adalah Kementerian Kesehatan pastinya. Kemudian sejak 2014 ada BPJS sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kalau kita lihat tahapan-tahapannya saat ini disebutkan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh BPJS tahapan-tahapan di sini termasuk dari masalah kesehatan ibu dan anak yang menjadi kewajiban dari JKN untuk terus membiayai masalah kesehatan ibu dan anak ini. Tetapi masalah ini pasti terjadi gitu ya di lapangan. Nah, apa hubungannya dengan SPOG? Transformasi kesehatan menjadi industrialisasi, yaitu produktivitas SPOG dinilai berdasarkan kuantitas layanan, dan ini beberapa literatur yang saya dapatkan ya, menomorduakan kualitas outcome klinis dan kepuasan pasien. Bahkan beberapa rumah sakit itu sudah memberikan target jumlah, misalkan satu SPOG di rawat jalan itu harus sekian jumlahnya, supaya sekali lagi untuk menutupi biaya operasional. Kemudian adanya isu tentang eksploitasi tenaga kesehatan. Bagaimana dengan kesejahteraannya? Apakah jumlah pasien yang diterima sudah sesuai dengan kesejahteraan yang diterima juga? Dan juga ada isu tentang krisis moral profesi. Saya mencoba membuka beberapa penelitian di UGM. Ternyata sebenarnya para dokter itu masih sangat memperhatikan tentang moral dan etik, sehingga tidak benar di era BPJS bahwa moral dan etik itu sudah ditinggalkan. Kita bicara tentang yang pertama, tentang mutu layanan. Ya. Saat ini dihadapkan pada dilema, satu hal kualitas, namun efisiensi sangat didengungkan, baik itu di level nasional maupun di level rumah sakit. Ya. Tapi kabar baiknya ini bahwa biasanya KSM Opjin ini adalah yang pencetak uang, gitu. Sementara KSM yang menggunakan implan dan sebagainya itu yang kadang-kadang kalau bahasa Sutomo adalah harmonisasi negatif. Saya tidak tahu nanti kalau obat-obat yang disampaikan Pak Brahmana tadi disetujui oleh BPJS gitu, mungkin ONGO sebagai yang harmonisasi yang paling negatif begitu ya. Nah, kita belajar tentang Donabodian Framework ini, bagaimana mutu pelayanan sebenarnya harus dideliver. Sebagai seorang klinisi, kadang memang kita bertugas untuk bagaimana menyembuhkan pasien. Tapi di era BPJS, mau tidak mau kita harus tahu bagaimana sampai mutu pelayanan itu dijamin untuk menjadi mutu yang berkualitas. Maka Donabodian mengatakan harus ada struktur yang baik, proses yang baik. Proses dalam hal ini adalah PPK, SOP, clinical pathway, dan apakah ada monef yang rutin, kemudian apakah bagaimana outcome itu juga dinilai. Gitu. Outcome dalam hal ini tentang kematian ibu, tidak hanya kematian ibu, tetapi bahwa case fatality rate itu sekarang digunakan sebagai indikator mutu layanan di rumah sakit. Ya. Dari penelitian kami, case fatality rate untuk preeklamsi, kemudian HPP di Jawa Timur itu relatif baik. Meskipun ada beberapa daerah yang masih perlu perbaikan. Nah, bagaimana peran SPOG dalam menjaga mutu layanan? Tadi sudah saya sampaikan
bagaimana strukturnya, kemudian prosesnya dan outcome-nya. Maka di era yang sangat efisien dan dalam tanda petik minimalis ini, ada satu teori yang mengatakan SPOG berperan dalam menggeser paradigma ke model berbasis nilai atau value-based healthcare yang menilai keberhasilan layanan kepuasan pasien, efektivitas intervensi, serta penurunan tingkat angka kematian ibu. Apa sebenarnya VBC itu? Ya. Dan ini semua didasarkan atau bisa dilakukan apabila di sana ada kepemimpinan dan tadi apa yang seperti yang disampaikan Dr. Brahmana, ada kolaborasi. Kita kenal ada IPC, bahkan sekarang dokter-dokter muda itu sudah dibekali dengan interprofessional collaboration. Sehingga saya optimis bahwa kolaborasi ini akan terus menjadi modal bagi kita untuk memperbaiki mutu. Nah, ini cocok ini, dan kalau ada BPJS pasti sangat senang bahwa value based healthcare ini mengatakan konsep pelayanan kesehatan yang berfokus pada penyediaan layanan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Nah, apakah bisa itu menjadi pertanyaan. Sementara teknologi seperti urogin, kemudian onko, feto maternal jelas membutuhkan biaya yang tidak murah. Tetapi sebenarnya kita masih banyak yang bisa kita lakukan dengan aktivitas-aktivitas yang berbiaya terjangkau begitu. Saya tidak mengatakan murah ya. Nah, ini salah satu bukti terbaru mendukung investasi dalam upaya peningkatan mutu. Kalau di era-era tahun 90-an akhir dikatakan bahwa pemberian insentif, training, kemudian memperbaiki infrastruktur, mungkin bisa memperbaiki mutu. Ternyata tidak. Menurut penelitian bahwa yang paling baik adalah kolaboratif. Jadi perbaikan secara kolaboratif, yaitu collaborative improvement dan training. Jadi tidak murni harus training. Nah, saya yakin sejawat kita sudah paham semua, oleh sebab itu hanya reminding saja bahwa apa yang sudah kita lakukan sebenarnya adalah satu hal yang sudah baik, hanya kita perlu terus mengawal bagaimana screening, bagaimana deteksi dini, kesiapan emergensi, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, kadang-kadang kita sebagai klinisi memang ada di rumah sakit atau langsung ada di OK. Tapi bagaimana penanganan gawat darurat di puskesmas, bagaimana penanganan gawat darurat di tim kita, ini yang juga perlu kita lihat dan evaluasi. Nah, ini adalah yang dinamakan bundle of care. Beberapa sejawat kita di beberapa daerah sudah menerapkan dengan sangat baik. Ya, ternyata setelah dilihat satu persatu, banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita lakukan. Kita ingin menurunkan angka kejadian preeklamsi baik di Vaskes 1 maupun di Vaskes 2. Apa yang dilakukan sebagai primary driver? Bagaimana identifikasi kasus preeklamsi? Ini juga masih menjadi masalah di banyak hal. Misalkan identifikasi sudah dilakukan, tetapi aspirin, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, aspirin di beberapa kabupaten itu kosong. Nah, mungkin ini sebagai ahli kebidanan dan penyakit kandungan, kita mengadvokasi kepada saat ini bupati dan gubernur yang baru misalkan mengatakan, Bapak, Ibu ini harus ada, kita sampaikan datanya seperti apa. Saya yakin itu akan didukung. Kemudian bagaimana meningkatkan stabilisasi rujukan dan sebagainya. Oke, saya percepat ya. Ya, jadi artinya masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Saya agak percepat saja. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan lagi bahwa ke depan program pemerintah dalam memperbaiki layanan maternal di rumah sakit sudah dirumuskan. AMPSR beberapa waktu yang lalu di TAS, kemudian kita melakukan survei singkat tentang AMPSR ini. Berapa persen sebenarnya sejawat yang melakukan? Alhamdulillah 60% sudah melakukan. Artinya AMPSR model baru sudah dilakukan. Pendampingan rumah sakit, PONEK, dan sebagainya sudah dilakukan. Kesejahteraan tenaga medis. Nah, kita lihat ya. Indonesia alhamdulillah warnanya tidak abu-abu ya. Kalau abu-abu berarti selevel dengan Afrika. Kita sudah merah ya, tapi belum kuning. Kalau kuning berarti ini di negara maju. Nah, saya khawatir, sebenarnya saya mau menampilkan ini agak khawatir. Nanti takut SPOG yang baru kabur aja dulu gitu kan, ke negara yang kuning ini gitu ya. Semoga tidak. Tapi artinya memang kesejahteraan ini masih menjadi isu.
gitu ya, karena kita masih yang merah tadi. Mungkin sama dengan Rusia ternyata pendapatan dokter-dokter di Indonesia. Nah, bagaimana SPOG di era CKN? Nah, saya langsung nomor 3 saja ya, bahwa ini dari penelitian menemukan 70% SPOG di Jawa Timur mengandalkan pendapatan dari praktek swasta. Artinya apa? Pendapatan dari BPJS menurut penelitian ini. Meskipun banyak juga yang mengatakan bahwa dengan adanya BPJS pasiennya juga makin ramai. Alhamdulillah. Ya. Di Jakarta, nah ini ya pendapatan SPOG di rumah sakit BPJS 25 sampai 40, kemudian di klinik atau rumah sakit swasta masih lebih banyak gitu. Survei di ID mengatakan 65% SPOG merasa pendapatan mereka menurun sejak implementasi BPJS. Tapi banyak juga yang sudah ganti-ganti mobil gitu ya, katanya menurun. Nah, bagaimana alternatif? Nah ini yang kita pikirkan bersama. Nanti kita sampaikan ke Pak Budi Pras atau ke ID bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Tantangan mediko legal. Mediko legal saya yakin ini juga menjadi masalah dan tapi alhamdulillah mudah-mudahan di Surabaya ini sudah jauh berkurang gitu ya. Nah, menurut ID bahwa spesialis obgyn ya ini termasuk 3 besar ya yang paling sering dilaporkan, bedah, obgyn dan spesialis anak. Untuk para PPDS jangan menyesal Anda sudah masuk pada 3 spesialisasi yang paling banyak dituntut. Tapi insya Allah dengan bekerja dengan baik maka menjadi baik. Nah, ternyata akreditasi itu, ini menarik penelitian dari Ibu Inge Damanti, staf FKM UNER. Analisis kasus malpraktek di rumah sakit di Indonesia menurut data dari Mahkamah Agung. Akreditasi itu tidak berbanding lurus dengan tuntutan. Jadi meskipun sudah terakreditasi rumah sakitnya, tapi juga tuntutan masih ada. Dan yang paling banyak dituntut adalah dokter. Nah, ini analisis penyebabnya, mungkin karena pasiennya makin banyak, ya. Nah, peran organisasi profesi dan ini Persi dan POGI sangatlah penting. Dan juga nanti di sesi yang berikutnya kita akan diskusi juga tentang mediko legal. Yang jelas saya titip ke sejawatan karena kadang-kadang pasien itu mengambil komentar dari sejawat lain, ya. Kesimpulannya bahwa peran SPOG sangat fundamental sebagai agent of change dalam perbaikan mutu layanan di rumah sakit. Dalam wadah PONEK, rumah sakit SPOG bisa melakukan banyak aktivitas QI, MPSR, POGI, dan muaranya adalah perbaikan mutu layanan. Di era JKN perlu dipikirkan bahwa pendapatan SPOG tidak hanya didapatkan dari aktivitas pelayanan, tapi mungkin bisa didapatkan dari aktivitas pendidikan, pelatihan, atau mungkin bisa pelatihan wirausaha dan sebagainya, ataupun juga sebagai konsultan atau advokasi beberapa kebijakan. Ketaatan pada peraturan perundangan, PNPK, CIPI, SOP, dan pengetahuan tentang aspek keselamatan pasien menjadi upaya bagi SPOG untuk terhindar dari masalah sengketa medis dan mediko legal. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.